BNPB soroti penanganan banjir dan potensi bencana di Maluku Utara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Provinsi Maluku Utara, Senin, 30 Juni 2025. Dalam forum yang dihelat di Hotel Bella Ternate itu, BNPB memaparkan data bencana terkini, termasuk banjir, tanah longsor, dan aktivitas vulkanik di wilayah Maluku Utara. Agenda ini mempertegas pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks. Data BNPB menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, 2020-2024, Maluku Utara mengalami 181 kejadian bencana, dengan 92,82% diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara menjadi wilayah paling rawan. Puncaknya pada 21 Juni 2025, banjir besar terjadi di Halmahera Selatan akibat curah hujan ekstrim dan luapan Sungai Inggau. Sebanyak 3.301 kakak atau 14.071 jiwa terdampak, dengan 612 kakak harus mengungsi. Selain itu, banjir juga merusak 4 jembatan, merendam 2.685 rumah, dan mengakibatkan 1 korban jiwa. Tidak hanya di Halmahera Selatan, pada 27 Juni 2025, banjir dan tanah longsor juga melanda kota Tidore Kepulauan, khususnya di Kecamatan Tidore Utara dan Oba. 4 rumah rusak, jalur transportasi terputus akibat longsor, dan infrastruktur seperti instalasi pipa PDAM mengalami kerusakan. Kejadian ini menyoroti pentingnya pembangunan kembali tembok penahan tanah sebagai kebutuhan mendesak. Dalam merespons cepat bencana tersebut, Letjen TNI Dr. Suharyanto menuturkan, BNPB menyalurkan bantuan logistik, di antaranya 500 paket sembako, makanan siap saji, higiene kit, baby kit, tenda pengungsi, jas hujan, serta toilet portable dan lampu solar panel. Bantuan juga diarahkan untuk memperkuat dapur umum dan posko evakuasi. Khusus untuk banjir bandang di Ternate tahun lalu, BNPB telah mengalokasikan dana operasional sebesar Rp750 juta dan bantuan logistik mencakup tenda, light tower, pompa air, dan peralatan kebersihan. Letjen TNI Dr. Suharyanto juga menyoroti aktivitas vulkanik di sejumlah gunung api di Maluku Utara, yakni Gamalama, Ibu, dan Dukono berstatus waspada level 2. Gunung Dukono bahkan sempat mengalami erupsi eksplosif dengan kolom abu setinggi 1.200 meter pada 29 Juni 2025. Sebagai langkah mitigasi, sensor sirine dan sensor banjir telah dipasang di sejumlah titik strategis sekitar Gunung Ibu. Simulasi peringatan dini juga telah diuji untuk memastikan kesiapan warga dalam menghadapi potensi letusan. Letjen TNI Dr. Suharyanto mengumumkan total bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pasca bencana untuk Maluku Utara mencapai lebih dari Rp133 miliar sejak 2019, termasuk pengamanan pantai dan sungai di Pulau Morotai, Sula, dan Halmahera Timur. Namun, beberapa kabupaten masih belum menyelesaikan kewajiban pelaporan dan pengembalian sisa dana. BNPB juga mencatat kemajuan pembangunan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di Provinsi Malut dan Pulau Morotai, dengan progres fisik mencapai lebih dari 76%. Peralatan TIK dijadwalkan tiba pertengahan Juli 2025. Dengan cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi hingga pertengahan Juli, Letjen TNI Dr. Suharyanto mengajak seluruh stakeholder untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat proses rehabilitasi, dan mendorong penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci utama. Kesiapan, kecepatan respons, dan transparansi dalam pengelolaan bantuan akan menentukan keberhasilan penanganan bencana. Demikian penekanan dari BNPB dalam forum tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.